Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Bagaimana kabar hari ini? Sehat seluruh anggota keluarga, ayah, bunda, sanak saudara. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam limpahan karunia sehat. Karena itu adalah modal untuk banyak hal yang dapat kita lakukan, mengisi serta melewati hari-hari kita dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah wa syukurillah kita bersama kembali di acara siang hari ini. Bagaimana kisah-kisah akan mempengaruhi perjalanan ruhani kita. Dan syukur alhamdulillah juga kita limpahkan salam selawat kepada kekasih kita, junjungan kita, penghulu umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kehadiran setiap 2 minggu sekali acara siang dalam tausiah yang menceritakan kisah-kisah di dalam Al-Quran, mudah-mudahan akan menginspirasi, memotivasi, mempersuasi kita semua untuk mengambil pelajaran yang waktu demi waktu Ustadz Amin Nuroni selalu berikan. Seperti juga hari ini, siang ini beliau sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali melangkah ke Rasil TV dan radio dengan membawa segenggam oleh-oleh yang sangat bermakna. Kisah apakah gerangan yang akan dibagikan hari ini? Kita akan bedah kisah tentang suatu penduduk negeri. Temanya adalah kebenaran, kemudian kekafiran dan keimanan, serta akibatnya. Jadi bagaimana penduduk negeri yang ada di dalam surah apa ya? Biasanya Surat ada di Yasin, Surat Yasin. Ayat 12 sampai dengan 27. Ayat 12 sampai 27 berbicara tentang bagaimana sikap mengingkari dan mengimani dengan segala konsekuensi logisnya, begitu ya Ustaz. Subhanallah. Ikhwan akhwat, mari kita simak bukan hanya dengan telinga sungguhan, tetapi juga dengan telinga jiwa kita, sehingga kita dapat menyerap dan mengaplikasikannya dalam keseharian kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Pemirsa Rasil TV yang berbahagia, pendengar radio Rasil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita siang hari ini. Allah masih memberikan kesehatan, panjang usia, dan juga Allah masih membimbing kita sehingga tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Kita pun bersyukur kepada Allah, Allah masih berikan negeri kita yang kaya raya ini dengan keimanan, dengan keamanan, dengan kedamaian. Sehingga hal-hal yang kemungkinan saja bisa saja terjadi, Allah lindungi kita, alhamdulillah. Karena kalau kita perhatikan banyak wilayah-wilayah yang Allah berikan karunia yang besar di sana berupa kekayaan alam. Itu menjadi satu tempat yang seksi, yang kemudian juga mengundang perhatian banyak orang, yang terkadang juga tidak lepas dari berbagai macam kericuhan, kerusuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Adanya sumber daya alam, juga kemudian banyaknya kaum muslimin, dan kita mayoritas, tapi negeri kita diberi keamanan dengan kekayaan yang luar biasa, dan kemudian saudara-saudara kita muslim di Indonesia ini bisa menjalankan ibadah dengan baik, dengan sempurna, tanpa ada gangguan dan hambatan. Keimanan, keamanan, semuanya bisa kita rasakan. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga, melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang berbahagia. Kali ini adalah pertemuan kedua kita membedah kisah tentang Ashabul Qaryah yang tercantum dalam surat Yasin ayat yang ke-13 sampai dengan ke-27. Secara global, kisah ini adalah bicara tentang kebenaran, juga bicara tentang sikap mengingkari dan mengimani, serta akibat dari kedua sikap itu berdasarkan surat Yasin ini. Dua pekan yang lalu sudah kita bicarakan bahwa kebenaran yang hakiki, kebenaran yang kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang Allah turunkan melalui wahyu yang dibawa oleh para malaikat, kemudian disampaikan oleh para nabi untuk manusia. Dan kebenaran inilah yang bisa menuntun manusia ke jalan yang benar, bisa membimbing manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, bisa mengantarkan manusia kepada peradaban yang beradab dan berkeadilan, bisa menjaga arti keprimanusiaan secara meluas. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah kebenaran dari Allah inilah kebenaran yang menjamin kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Melalui para rasul itulah kebenaran Allah titipkan untuk disampaikan kepada manusia. Tidak terkecuali penduduk negeri yang sedang kita bahas ini. Bahkan Ashabul Qaryah ini mempunyai atau memiliki atau mendapatkan keistimewaan dari Allah. Karena tidak hanya seorang nabi yang diutus di tengah-tengah mereka, tapi kemudian dikuatkan dengan seorang nabi berikutnya menjadi dua. Kemudian setelah dua nabi diutus, Allah pun melengkapi dengan nabi yang ketiga. Ini sebagai tanda kehormatan sesungguhnya bagi Ahlul Qaryah ini mendapatkan keistimewaan pembimbing di jalan yang benar, yaitu para rasul yang Allah utus kepada mereka. Namun tidak semua warga negeri itu kemudian membuka hatinya dan beriman. Kita sudah membahasnya kemarin, justru sebagian besar dari penduduk negeri itu menolak kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Dasar-dasar penolakannya bisa kita lihat pada ayat yang kemarin kita bahas, karena kesombongan yang mereka punya. Kesombongan, potensi jiwa yang terisi dengan kesombongan itu karena mereka merasa bahwa diri mereka lebih baik, harta mereka lebih banyak, ilmu mereka lebih mumpuni dibanding para nabi yang diutus Allah kepada mereka. Dan secara sosial, perasaan mereka kedudukannya lebih tinggi dibanding nabi yang diutus oleh Allah. Sehingga ini menjadi alasan bagi tertutupnya hati mereka menerima kebenaran. Tapi sesungguhnya hati kotor yang ada dalam jiwa mereka lah yang menjadikan mereka jauh dari kebenaran, sehingga harus bersikap sombong terhadap para nabi. Sikap sombong itu kemudian Allah terangkan di dalam ayat berikutnya dengan menuduh para nabi itu sebagai pembawa kesialan, pembawa malapetaka, pembawa musibah. Sehingga mereka berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna tatayyarna bikum. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kesombongan mereka ditampakkan dengan dua sikap. Yang pertama, setiap kali datang keburukan menimpa negeri itu, selalu mereka tuduhkan, mereka fitnahkan,
terhadap dakwah yang dilakukan oleh para nabi. Itu sikap yang pertama. Sikap yang kedua, kesombongan mereka mengantarkan kepada sikap kekerasan. Mereka mengancam para nabi. Bahkan mereka memberikan kalimat yang begitu jelas, lanarjumannakum, niscaya kami akan rajam kalian. Tanda mereka akan menyiksa para nabi, akan menyakiti para nabi. Bahkan tidak segan-segan bisa saja mereka atau bahkan telah melakukan pembunuhan terhadap sebagian para nabi. Wala yamassannakum minna adzabun alim. Bahkan tidak malu-malunya, tidak segan-segannya, dan tidak merasa risih mereka menyiksa, menyakiti secara fisik para nabi. Hal ini dalam sejarah seakan-akan menjadi bagian dari perjalanan sebagian hidup para nabi. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana Nabi Hud alaihissalam, bagaimana Nabi Saleh, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Musa dan Harun, dan para nabi termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dituduh, mereka difitnah, mereka menjadi sasaran, kambing hitam dari segala keburukan yang terjadi di negeri itu. Bagaimana ketika kemarau melanda Mesir, maka Fir'aun menuduh penyebab kemarau panjang itu adalah Musa dan Harun alaihi wassalam. Ketika mereka ditimpa bencana datangnya pasukan Allah berupa katak yang entah dari mana datangnya, tapi jutaan, ribuan memenuhi wilayah Mesir hingga kewalahan menghadapinya. Itu pun ia jadikan Musa dan Harun sebagai kambing hitam. Begitu pula pasukan-pasukan Allah yang lain berupa kutu, berupa air berwarna darah, apalagi subhanallah berupa katak yang datang kepada Fir'aun laknatullah, ujian dari Allah. Nah, inilah yang terjadi, Masya Allah. Artinya seakan menjadi sunatullah, di mana para rasul atau ketika para rasul sudah ditutup dengan khatamul anbiya yaitu Rasulullah, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, para ulama, para da'i. Ini akan menjadi sunatullah bahwa para rasul, para da'i, para penyeru kebenaran, mengajak kepada kebaikan, kepada Islam, pendakwah-pendakwah kepada Islam, itu akan menghadapi ujian, tantangan, hambatan berupa penolakan kekafiran dari orang-orang kafir. Masya Allah. Dan ini sepanjang zaman ketika kita baca sejarah nampak begitu jelas, subhanallah. Namun ketika kita melihat bagaimana upaya mereka menolak, kemudian mereka bersikap kepada para nabi, ayat ini memberikan pelajaran yang luar biasa. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun. Ketika para nabi itu menyampaikan kebenaran, direndahkan, dilecehkan, ditolak, Masya Allah, dan seterusnya dan terusnya, dengan banyak tuntutan yang artinya dianggap bahwa nabi itu tidak layak sebagai pilihan Allah untuk menyampaikan wahyu, firman, ajaran suci dari Allah. Karena dalam pandangan mata mereka, para nabi yang diutus kepada mereka secara fisik yang nampak itu tidak layak. Dan kesombongan itu menjadikan mereka menolak kebenaran. Tapi betapa indahnya jawaban para nabi. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Yang disampaikan oleh para nabi bukan pengakuan manusia tentang dirinya sebagai para nabi yang mereka tuntut. Masya Allah. Ini kan indah sekali. Kami sebagai para nabi, sebagai para rasul, inna qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun.
Kami yang diutus oleh Allah sebagai utusan Allah, sebagai para nabi, tidak membutuhkan pembenaran dari kalian, pengakuan dari kalian bahwa saya adalah nabi. Tapi sesungguhnya cukup bagi kami, kata para nabi. Allah mengetahui, Allah yang memilih. Kan luar biasa, subhanallah. Ini yang menunjukkan betapa secara argumentatif itu langsung saja menolak. Dianggap bahwa pelecehan, penolakan, perendahan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu bisa menjadikan pundung, bisa menjadikan lemah, bisa menjadikan mundur, bisa menjadikan para nabi meninggalkan dakwahnya. Tidak. Justru jawaban yang indah begitu muncul. Kami tidak membutuhkan pengakuan kalian. Manusia mengakuinya sebagai nabi atau tidak, menghormatinya sebagai nabi atau tidak, mendengarkan kalimat-kalimatnya wahyu Allah atau tidak, itu bukan menjadi masalah. Yang jelas baginya cukup para nabi itu bahagia karena dipilih oleh Allah sebagai para nabi dan rasul. Ketika mereka menyampaikan, cukup baginya Allah menyaksikan dan tidak perlu untuk disaksikan oleh banyak orang. Wa ma alaina illal balahul mubin. Nah, ini yang patut kita ambil pelajaran. Dan kata para nabi, kami ini tidak ada kewajiban memberikan Anda petunjuk, memberikan manusia hidayah, atau memberikan kemampuan kepada manusia untuk mendapatkan ilmu dan pencerahan dari wahyu yang dia sampaikan. Kalaupun mereka mendapat petunjuk, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia memperhatikan firman Allah yang dibacakan oleh para nabi, kemudian mereka mendapatkan ilmu dari itu bukan tugas dari para nabi, tapi itu adalah karena karunia Allah memberikannya ilmu, karena perhatian dengan apa yang Allah sampaikan. Subhanallah. Jadi kita bisa melihat betapa indahnya, betapa lapangnya pemikiran para nabi, betapa lapangnya dada para nabi, betapa rileksnya perasaan para nabi sebagai tanda keikhlasannya menyampaikan risalah itu. Sehingga wama alaina ilal balahul mubin. Dia hanya menempatkan dirinya di posisi di mana dia hanya menyampaikan kebenaran Allah dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan niat yang sebaik-baiknya, dengan akhlak yang setinggi-tingginya, dengan penuh keinginan agar manusia bisa menerima dengan baik apa yang dia sampaikan. Dan sama sekali tidak menghendaki adanya balasan berupa materi atau yang lainnya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Masya Allah. Jadi ketika dia sampaikan kepada manusia, gitu kan, apalagi kalau dalam Al-Quran disebutkan waman ahsanu qawlan mimman da'ilallah, tidak ada kalimat yang paling baik ahsan di sisi Allah itu kecuali orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Masya Allah. Jadi betapa indahnya apa yang mereka sampaikan. Setiap kali mereka berjumpa dengan manusia, dia sampaikan agama, dia sampaikan kebenaran, dia sampaikan wahyu Allah. Begitu, dengan penuh kasih sayang perhatian. Masya Allah, luar biasa. Ketika ditolak, bukan menjadikan dia sakit hati, tapi justru semakin dia dekat dengan Allah, mengintrospeksi diri dari sisi perilakunya. Jangan-jangan orang lain menolak kebenaran ini karena kesalahanku. Coba bayangkan. Jangan-jangan saya menyampaikan ini, mereka tidak memahami karena kesalahanku, kekurang fasihanku, kekurang ikhlasanku. Masya Allah, luar biasa. Kemudian dia belajar lagi, sampaikan lagi, sebarkan lagi. Masya Allah. Bilang tabur sebagai satu ibadah yang tidak pernah merugi. Masya Allah, menyampaikan kebenaran. Waduh, betapa indahnya. Jadi melihat sikap para nabi secara argumentatif begitu jelas gitu ya. Ditolak, dihadang, Masya Allah, tapi mereka tetap jalan. Masya Allah. Jadi tidak ada yang menjadikan mereka rugi meskipun orang banyak menolaknya. Ya kan lama-lama putus asa orang-orang yang zalim ini. Orang-orang yang kafir ini. Maka karena secara argumentatif mereka tidak bisa menghalang-halangi dakwah Nabi. Ya kan?
direndahkan, bukannya kemudian pundung nih para nabi, malah semangat. Gitu ya. Masya Allah. Dikucilkan, iya. Dihina, iya. Kemudian apa? Ditolak secara apa baik, secara kasar, bahkan dengan tindakan tidak menjadikan para nabi itu berhenti. Masya Allah, ini kan pelajaran betul bagi kita. Subhanallah, betapa upayanya para nabi itu luar biasa. Nah, ketika dari secara fisik, secara argumentatif, gitu ya, ketika mereka ditolak ya, dengan apa yang menjadi alasan bahwa itu adalah wahyu Allah, tapi ternyata argumentasinya luar biasa. Dia bukan pemilik kebenaran, dia juga bukan yang menciptakan kebenaran, tapi dia adalah para nabi yang menyampaikan kebenaran Allah, dan tidak ada motivasi kepentingan dunia, apa ekonomi, kedudukan dan seterusnya, tapi yang ada hanyalah karena menjalankan perintah Allah. Nah, kalau mudah menghadapi orang semacam ini kan berat, luar biasa. Maka akan terjadi tadi itu ancaman, Masya Allah, ancaman. Apa ancamannya? Ini sudah menjadi bahasa yang sunatullah yang akan terus terjadi. Baik itu kepada para nabi, maupun kepada para ulama, maupun kepada para da'i, bahkan kepada setiap muslim dimanapun mereka berada. Subhanallah. Ya kan? La ilam tang tahu lanarjumannakum la yamassannakum min adzabun alim. Ini yang kemudian biasanya sebagai tindak lanjutnya itu kekerasan, kekejaman, kezaliman begitu ya. Masya Allah. Seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita. Masya Allah. Kalau kita baca Al-Quran ini tidak aneh. Tidak aneh. Di mana orang-orang yang membawa kebenaran itu selalu akan berhadapan dengan kebatilan. Lanarjumannakum la yamassannakum min adzabun alim. Tidak hanya ancaman, tapi betul. Wala yamassannakum, akan betul-betul kalian rasakan dari kami penyiksaan. Masya Allah. Nah, inilah jadi tantangan. Jadi segala hal yang kaitannya tentang itu, termasuk hal-hal buruk yang menimpa kaum itu, akan selalu diarahkan. Nah, agar apa? Agar opini manusia itu menjadikan citra buruk terhadap kebenaran. Nah, itu akan selalu, ini kayaknya bicara kekinian betul ini ayatnya. Masya Allah. Jadi pertama tadi secara pribadi, personal, dia mendapatkan ancaman, baik secara fisik maupun secara psikis. Namun kemudian tidak hanya secara fisik personal dia, semua akan diarahkan media itu ke dia. Masya Allah. Qalu ta'irukum ma'akum ma'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Sehingga kemudian dijawab lagi oleh para nabi. Apakah kami yang menyampaikan kebenaran Islam ini yang menyebabkan yang Anda tuduh, yang Anda tuduhkan, yang Anda citrakan sebagai suatu hal yang buruk? Masya Allah. Hanya karena kami beriman, hanya karena kita mengajak supaya bersaudara, hanya supaya mengajak manusia menyembah kepada Allah semata, kemudian segala keburukan yang terjadi, pencitraan yang buruk akan dituduhkan kepadanya. Ain dzukirtum. Kalaupun nanti menimpa orang-orang kafir itu keburukan dijawab oleh para nabi ini. Kalaupun Anda mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan dalam hidup, itu sesungguhnya bukan karena dakwah kami, ajakan kami untuk kepada kebenaran. Tapi sesungguhnya adalah bal antum qaumun musrifun. Semua itu datang dari diri kalian karena kalian adalah orang-orang yang melampaui batas. Subhanallah. Ini jawaban. Ini prolognya, kronologisnya begitu. Apakah dalam kondisi semacam itu semua orang kemudian berdiri dalam posisi yang menolak? Nah, inilah hiburan bagi para rasul. Termasuk hiburan bagi kita. Maka kemudian ayat menjelaskan waja'a min aqsal madinati rajul yas'a. Masyaallah. Dalam situasi penolakan yang tersistem, yang dibuat secara massal, yang diintimidasikan, pressure power gitu oleh para penguasanya. Allah datangkan min aqsal madinati rajulul yas'a, dari luar daerah, dari pelosok negeri itu, justru rajulun yas'a, seorang laki-laki yang mereka berterus terang
menyatakan tentang kebenaran, membela tentang para nabi. Masya Allah. Jadi akan terus Allah datangkan orang-orang yang beriman. Akan Allah datangkan pejuang-pejuang kebenaran dimanapun juga. Masya Allah. Nah, boleh jadi nanti pejuang-pejuang kebenaran ini seiring besarnya ujian, cobaan, kezaliman, justru di tempat itulah Allah akan kembangkan kebenaran. Boleh jadi, subhanallah. Seperti hal yang menimpa Rohingya, saudara-saudara kita. Mereka tidak mendapatkan keamanan, mereka selalu dizolimi, seakan-akan mereka manusia yang tidak punya hak untuk tinggal di suatu tempat. Padahal mestinya adanya kekuasaan, adanya suatu penguasa, suatu negeri hanya mengakomodir, kemudian membuat aturan untuk menciptakan kemaslahatan. Bukan untuk menentukan bahwa dia berhak tinggal dan tidak. Karena sesungguhnya manusia di dunia ini, ya, diciptakan oleh Allah untuk menikmati, untuk hidup secara layak dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kalau kita baca dalam surat semuanya Fatir. Ayat yang ke-28, 29, 3 sampai 30. Surat Fatir ya, Mbak Nuning ya. Masya Allah luar biasa di sana. Ketika Allah bicara tentang keindahan dunia, keindahan dunia. Alam taro annallaha khalaqas samawati wal alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi tsamarat mukhtalifan alwanuha. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah menurunkan air? Kemudian dengan air hujan itu Allah menjadikan, mengeluarkan buah-buahan mukhtalifan alwanuhu yang beraneka rupa. Masya Allah. Dari air yang sama, air hujan yang sama, Allah turunkan buah yang berbeda-beda. Satu jenis buahnya, satu merah jambu, satu merah delima, satu merah ungu. Masya Allah, luar biasa. Nah, menunjukkan tentang keindahan begitu ya. Apalagi tentang buah-buahan yang berbeda-beda. Satu jenis saja sudah berbeda-beda. Terkadang tidak hanya beda warnanya, tapi bedanya apa juga, Bu? Beda rasanya, Masya Allah. Beda bentuknya. Wa minal jibali judadun. Dan Allah jadikan dari gunung-gunung itu garis-garis. Bidun warnanya putih. Tuh. Gunung saja Allah berikan warna. Masya Allah. Maka ketika tahun yang lalu booming tentang batu apa tuh? Batu akik itu kan luar biasa. Masya Allah. Jadi Allah jadikan garis-garis di celah-celah gunung itu, batu-batuan itu adalah warna putih. Wahumrun warna merah. Kan? Makanya ada apa istilahnya? Ada merah apa tuh? Ada bacang, ada apa macam-macam itu kan bentuknya. Ada yang merah, ada yang hijau. Masya Allah. Disebutkan oleh mukhtalifun alwanuha. Berwarna-warna bentuknya. Masya Allah. Jadi Allah yang menciptakan keindahan warna itu. Untuk siapa? Untuk manusia, nggak peduli. Masya Allah. Sampai kemudian Allah wa gharabi busud. Bahkan ada juga dari bebatuan itu yang warnanya coklat kehitam-hitaman. Wah, ungu. Sud dan berwarna hitam. Coba. Jadi hitam kan sudah biasa, tapi disebutkan oleh Allah, hud berarti hitam mengkilat, luar biasa. Masya Allah. Wa minan nasi, dan Allah jadikan juga manusia dengan warna yang berbeda-beda. Tuh. Ternyata bukan pilihan. Anda berkulit putih itu bukan karena pesanan. Anda berkulit hitam juga bukan karena pesanan. Kita berkulit sawo matang itu juga bukan keinginan dan cita-cita. Tapi Allah yang membuat itu. Masya Allah. Wa minan nas. Juga dari manusia. Wadawab, kemudian binatang-binatang melata yang beraneka rupa. Bisa saja setiap satu binatang melata satu warna, tapi ada yang satu binatang seluruh warna ada padanya. Masya Allah. Wal an'am, juga bagaimana warna-warna yang melekat pada binatang ternak. Seekor kambing dengan kulit yang beraneka rupa, gitu kan. Seekor domba, kemudian seekor apalagi unta dan seterusnya dengan warna-warna. Mukhtalifun alwanuha. Kadzalik kata Allah. Dan itulah semuanya Allah jadikan warna yang menjadikan indah. Mataharinya sinar yang berwarna-warna. Dedaunan berwarna-warna, gitu kan. Gunung berwarna-warna. Nah, termasuk semua itu manusia. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kenapa kemudian manusia itu menganggap dirinya hebat di dunia ini? Masya Allah. Nah maka Allah akan jadikan
dalam perjalanan dakwah para nabi itu, meskipun masyarakat setempat menolak, kemudian para penguasa menolak, orang-orang yang ditokohkan menolak, tapi menjadi sunatullah akan Allah hadirkan orang-orang yang membela, beriman dia, Masya Allah. Membela dan beriman dia kepada risalah yang dibawanya. Ini menunjukkan bahwa ketika wajah min aqsal madinatin rajulun yas'a, muncul dari pinggiran kota. Berarti dakwah Nabi ini tidak hanya di perkotaan. Masalah didengar atau tidak, masalah dakwah kebenaran ini bukan urusan para dai, bukan urusan para ulama, tapi kewajiban seorang muslim menyampaikan kebenaran. Yang dibebankan kepadanya adalah menyampaikan, mengajak kebenaran kepada orang lain. Tidak punya kewajiban untuk mengimankan orang lain, mensolehkan orang lain, kemudian menjadikan orang patuh, tunduk, memaksa, tidak ada. Tidak ada paksaan dalam Islam, subhanallah. Seiring perjuangan dakwah yang ia sampaikan, tanpa hasil dari sisi mad'u, dari sisi objek dakwah, sesungguhnya sudah menjadi pahala yang begitu besar bagi para nabi dan para. Nah, jadi ketika di perkotaan, gitu kan, seluruh masyarakatnya bersatu padu bersama para penguasa menolak Rasul, ternyata datang dari pelosok yang mereka beriman kepada Allah. Artinya apa? Betapa gigihnya para nabi itu berdakwah. Di tengah kota dia berdakwah, di pengarmuan dia berdakwah, kepada orang yang terpelajar dia dakwah, kepada orang, ya berdakwah, Masya Allah. Seperti halnya kita sekarang hari ini, Masya Allah. Ya kan? Siapapun saudara kita, selama dia muslim, itu kita wajib berbuat baik kepadanya. Wajib pada kebaikan. Kemudian tidak terjebak pada kepentingan kelompok sehingga kita satu dengan yang lain saling melemahkan. Satu dengan yang lain saling menuduh. Satu dengan yang lain saling mencurigai. Tidak. Yang ada pada diri kita, ayolah dalam kondisi muslim sebagian tertindas. Minoritas muslimin sedang disakiti, sedang tersakiti. Maka kewajiban kita muslimin bersama-sama, ayolah kita galang kebersamaan, kita galang persatuan, kita bangun langkah yang sama untuk menolong saudara-saudara kita. Masya Allah. Kemudian justru tidak diperburuk dengan provokasi yang membuat muslim satu dengan yang lain saling mencurigai. Kenapa kok bisa begitu, Bu, kira-kira? Karena memang Allah yang mengajarkan. Dalam situasi seperti apapun, tinggalkan kepentingan sebagai seorang muslim, ayo kita ajak, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Mari kita menjalankan agama ini secara berjamaah. Innamal mu'minuna ikhwatun, kita itu muslim bersaudara. Jangan kemudian kita kedepankan isu-isu yang kemungkinan belum benar. Yang mestinya saudara kita tolong, justru kemudian kita abaikan. Tidak. Masya Allah. Jadi ini penting untuk sikap kita. Tetap sampaikan kebenaran. Bahwa muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Bahwa Allah perintahkan kita itu bersatu. Begitu terus kepada siapapun. Bahwa Allah melarang kita untuk bercerai-berai. Bahwa Allah melarang kita untuk merasa diri kita lebih baik dari yang lain. Tidak. Yang ada pada diri kita adalah ayo kita menjadi muslim yang baik, pengamal kebenaran, menyampaikan kebenaran, mengajak kebenaran kepada orang lain. Masya Allah. Bukan kita memaksa orang untuk menjadi baik karena bukan ranah kita. Atau kita bercita-cita untuk mengislamkan orang banyak, itu bukan wewenang kita. Kewajiban seorang muslim, para nabi, para ulama, para da'i, ikhwan semuanya, muslimin semua, mengajak kebenaran. Masya Allah. Hasilnya nih, bagaimanapun juga Allah akan datangkan. Allah akan datangkan pembela-pembela kebenaran. Meskipun satu. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Muncul secara tiba-tiba. Masya Allah. Seorang laki-laki rajul. Kan tidak hanya sekedar dia rajulun dari makna jenisnya, gendernya. Oh dia laki-laki. Ternyata tidak. Tapi rajulun di sini, di samping secara gender dia adalah muslimin, laki-laki. Tapi dia punya kemampuan dan punya juga keberanian. Masya Allah. Di tengah pressure power seorang penguasa kepada para nabi untuk menghalang-halangi dakwah mereka. Justru datang dari pelosok negeri dengan keimanannya. Dan keimanan itulah yang membuat dia tidak hanya laki-laki secara gender saja, tapi punya keberanian untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, coba kan luar biasa. Nah, itu akan muncul, Masya Allah. Ini namanya ketentuan Allah, ketetapan Allah.
Bisa saja secara apa? Secara matematis sekarang Muslim di Rohingya ini terusir, ya kan? Masya Allah, Muslim di Rohingya terusir dan belum ada tanda-tanda bahwa mereka akan kemudian kembali dengan hidup layak di tempatnya masing-masing. Boleh saja nanti bersama kezoliman yang begitu nampak kentara itu, Allah datangkan dari mereka sendiri orang-orang yang tadinya membenci Islam justru berubah menjadi Muslim. Subhanallah. Terbayang nggak kira-kira Bu Nuning? Ya. Justru di Rohingya nanti akan muncul orang-orang yang tadinya membenci Islam malah kemudian menjadi Muslim. Loh, sangat bisa. Masya Allah, boleh jadi. Kan? Luar biasa nih. Nggak pernah terduga itu. Nggak pernah tersah. Maka kalau memang Allah kehendaki, bisa saja justru nanti peradaban Islam itu akan berkembang dengan baik di negeri di mana Muslim hari ini tertindas. Subhanallah. Nah ini sunatullah. Wajah min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Nah, jadi yang akhirnya yang berdakwah tidak lagi hanya para nabi, tapi seorang laki-laki ini pun berdakwah dengan kalimat mengajak kaumnya, wahai kaumku. Nah, jadi kan netral. Jadi tidak ada skenario sebelumnya ini. Sekarang tidak ada. Justru yang mendorong orang untuk berbuat baik, mengajak kepada kebenaran itu bukan karena, tapi karena keimanannya itu. Iman yang mendorong kepada kebaikan. Iman yang mendorong kepada beramal, berbuat. Masya Allah. Ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah ini para nabi. Dialah, mereka lah orang yang benar. Mereka lah yang menyampaikan kebenaran ini dari Allah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Apa yang membuat Anda beralasan tidak mau mengikutinya? Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran dari Allah. Firman Allah, wahyu Allah, kebenaran dari Allah. Begitu. Jadi luar biasa. Dan mereka sama sekali tidak meminta upah dari apa yang mereka dakwakan kepada kalian. Nah, jadi para nabi sementara sedang terdiam karena penolakan, pengingkaran kaum dan orang-orang yang pembesar di antara mereka. Justru nih yang datang dari Madinah menyampaikan, ittabi'u, ikutilah dia. Ikutilah mereka para nabi. Man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Orang yang tidak pernah, orang yang dengan dakwahnya tidak meminta upah kepada kalian. Muhtadun dialah orang-orang yang diberi petunjuk, mengarahkan kepada petunjuk kebenaran. Masya Allah. Wa ma liyala abudul ladzi fatarani ilaihi turja'un. Kemudian seorang laki-laki yang memberikan dakwah itu, yang menyampaikan dakwah itu juga menyampaikan alasannya. Kenapa kok dia beriman? Sementara yang lain tidak beriman, kenapa dia beriman? Coba luar biasa kalimatnya. Wa ma liyala abudul ladzi, apa yang membuat aku tidak mengikuti dakwahnya yang mengajak manusia untuk menyembah Allah? A'budul ladzi fatarani. Kenapa? Apa yang membuat aku beralasan untuk tidak menyembah terhadap zat yang telah menciptakanku? Masya Allah. Kan luar biasa. Tampil itu. Orang-orang yang lemah justru kemudian dia mewakili dakwah para nabi. Menyampaikan kebenaran. Mengungkapkan perasaan. Kenapa Anda beriman kepada Allah? Karena saya yakin Allah yang menciptakan saya. Kenapa Anda menyembah Allah? Karena memang Allah yang layak untuk kita sembah. Selain Allah tidak memberikan manfaat, tidak memberikan mudarat, tidak dan seterusnya kalimat. Masya Allah. A'budul ladzi fatarni wa ilaihi turja'un. Atakhidu min dunihi alihatan iyuridnir rahmanu bidurri la tuhni anni syafa'atum syai'a wa la yumkidun. Apakah aku akan menjadikan sesembahan, menjadikan Tuhan yang sesungguhnya dia tidak mampu memberikan manfaat atau mudarat, atau yang tidak bisa menolak mudarat atau tidak bisa mendatangkan manfaat. Masya Allah. Jadi ini kalimat yang luar biasa ini dari pembela ini. Akan muncul orang-orang yang semacam ini menjadi pembela kebenaran. Gitu ya. Masya Allah. Dia yakini betul kalaupun banyak manusia ingin menyakitinya, jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan pernah dia tersakiti, dia akan selamat. Kan luar biasa. Nah ini di depan para pembesar, di depan para tokoh masyarakat yang sedang mengintimidasi para nabi, gitu, menolak, sedang memprovokasi masyarakat untuk membenci nabi, tapi justru dia mengungkapkan dirinya telah beriman kepada Allah.
Dia tidak ragu kenapa dia harus beriman kepada Allah dengan alasan-alasan yang begitu jelas. Secara fitrah dia sampaikan itu kebenaran itu. Masya Allah. Sekaligus dia pun tidak menafikan ancaman itu, tapi justru dia punya sikap yang begitu tegas. Kalaupun seluruh manusia berusaha ingin memberikan kemudaratan kepada dirinya, kalau Allah yang ia yakini sebagai Tuhannya tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Gitu. Wah, hebat betul nih. Subhanallah. Jadi akan muncul orang-orang semacam itu. Coba kalau kita bayangkan bagaimana saudara-saudara kita di Rohingya, pedih sekali, Masya Allah, pedih sekali. Masya Allah. Maka kalau kita baca dalam surat Dalam surat Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan begitu panjang, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Janganlah kamu menyangka bahwa Allah itu ghafil, lalai, tidak melihat, tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah Maha tahu. Masya Allah. Kita sebagai muslim, apalagi sebuah hadis menyebutkan tidak ada jarak antara doa orang yang dizolimi dengan apa yang akan dikabulkan oleh Allah. Saya yakin. Masya Allah. Betapa hebatnya itu. Anak-anak yang dibunuh di depan orang tuanya. Gitu ya. Atau suami yang digorok di depan istrinya. Atau mungkin anak perempuan yang diperkosa di depan banyak orang. Begitu. Itu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Wala tahsabanallah ghafilan amma ya'maluz zalimun. Innama yu'akhirakum yaumin tashkhasu bil absar. Kalaupun kemudian sampai saat ini mereka belum gitu ya. Mereka belum diazab oleh Allah, belum dibalas. Karena Allah tunda saja, bukan kemudian mereka akan selamat dari itu. Masya Allah. Jadi begitu jelas kalau kita baca ayat. Jadi kemudian larinya mereka dengan harta benda yang dirampas tanpa dengan kasih sayang, rumah yang dibakar, diusir gitu kan. Mereka lari dengan kelaparan, masih juga diancam juga. Subhanallah. Mudah-mudahan hikmahnya nanti Allah akan tumbuhkan Islam secara pesat di sana. Kan begitu. Masya Allah. Saya yakin, kita yakin semuanya. Karena ayat yang menyebutkan wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'maluz zalimun innama yu'akhirakum yaumin tashkhasu fihil absar. Kalaulah mereka ditunda, orang-orang yang zalim dengan kezalimannya, bukan karena mereka selamat dari intaian, perhatian, penglihatan dan pengawasan Allah, tidak lepas. Hanya Allah akan tunda saja waktunya. Subhanallah. Maka untuk saudara-saudara kita doakan. Kita bantu mereka dengan doa. Kita bantu mereka dengan finansial. Supaya mereka diberi ketabahan, kekuatan. Dan pasti kita sambut kebenaran, kemenangan di masa yang akan datang. Karena semakin pressure itu, intimidasi itu, semakin keras kezoliman, semakin memuncak. Justru akan Allah datangkan dari tengah-tengah itu kebenaran dan kebaikan. Subhanallah. Ini contohnya nih pada ayat ini. Subhanallah. Ya, tatkala para nabi dihadapkan dengan situasi kondisi yang begitu mencekam gitu kan. Masya Allah. Kemudian provokasi yang begitu tajam justru muncul tanpa mereka duga. Orang-orang yang mungkin tidak berkelas. Kenapa kok dalam kalimat ini disebutkan Aqsal Madinah, dari pelosok? Kan namanya pelosok itu kan tanda bahwa itu di perkampungan, jauh dari keramaian, jauh dari kemajuan suatu Korea, suatu negeri. Begitu kan, Masya Allah. Lah kalau seumpama berdirilah seorang malak, seorang pembesar membelanya, itu kan masih bagus, masih indah gitu. Atau berdirilah orang-orang yang hebat. Tapi waja'a min aqsal madinati rajulu yas'a. Yang muncul membela dakwah Nabi, kebenaran itu justru orang-orang yang datang dari pelosok. Yas'a, dengan kalimat rajulun. Artinya keimanannya telah membuat dia berani. Ya kan? Masya Allah. Keyakinannya telah membuat dia berani. Masya Allah. Jadi kalimatnya begitu indah. Inni idal lafi dhalali mubin. Kalau aku, nah ini kan kalimatnya runut begitu ya. Pertama, dia datang kemudian menyampaikan, wahai kaumku, ikutilah apa yang disampaikan, kebenaran yang dibawa oleh para nabi. Wahai kaumku, ikutilah syariat yang dibawanya karena mereka menyampaikan bukan karena kepentingan duniawi, kepentingan apa-apa. Tidak, mereka adalah orang-orang yang membawa petunjuk. Wa maliya, kemudian dia dihadapkan kalimat itu kepada dirinya. Wa maliya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa yang membuat saya menolak
akan kebenaran di mana saya akan menyembah Allah yang menciptakanku. Dan juga turja'un, kalian pun akan kembali kepadanya. Masya Allah. Jadi apa yang menolak? Kalau saya menjadi beriman, saya beriman kepada para nabi, beriman kepada apa yang disampaikan, beriman kepada Allah, apa yang membuat saya salah? Karena kepadanya juga kalian akan kembali. Nah, ini kan menunjukkan bahwa tidak hanya saya, Anda pun akan kembali kepada Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Coba. Nah, sampai kemudian pada kalimat atahidu min duni alihatan. Karena situasi ancaman pressure yang begitu tinggi, yang begitu berat itulah, kemudian dia berusaha berargumentasi. Masya Allah. Atahidu min dunihi alihatan iyuridnir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atum syai'a wa la yamkidur. Coba. Luar biasa. Inni idalla fi dhalalim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Kemudian dia pertegas tentang tauhidnya. Ini amantu bi rabbikum. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, fasma'un, maka dengarkanlah, perhatikanlah. Nah, ini kan luar biasa nih. Qilat khulil jannah. Nah, pada ayat ini kemudian seakan-akan peristiwa ini tidak ada lanjutan. Qilat khulil jannah. Hingga kemudian kepada orang yang tadi menyatakan, yang datang dari, diberitakan oleh Allah dengan udkhulul jannah, masuklah kali engkau ke dalam surga. Ini apakah membuat peristiwa bahwa orang itu langsung disiksa? Orang itu langsung dibunuh dan seterusnya dan seterusnya? Yang jelas dalam kisah ini tertutup tentang itu, tentang kisahnya. Namun beberapa ahli tafsir kalau kita baca, baik dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Maraghi, kemudian kita juga baca tafsir semuanya Fizal Quran, itu menjelaskan tentang itu. Ternyata penafsir sebagian juga mengatakan bahwa kalimat-kalimat dakwah dia membela para nabi itu kemudian menjadikan dia harus dibunuh oleh kaumnya. Nah, ketika dibunuh, setelah dibunuh Allah selamatkan ruhnya, kemudian menyatakan masuk ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Kemudian diceritakan justru ketika dia sudah mati, gitu ya. Ketika dia sudah mati, diselamatkan oleh Allah, masuk surga. Allah munculkan, Allah tampilkan di sini kalimat dia yang sudah mati. Ya laita qaumi ya'lamun. Seandainya kaumku mengetahui, gitu kan. Justru karena perbuatan mereka saya lepas dari kesulitan dunia. Tapi kemudian Allah ganti dengan kehidupan di akhirat. Nah, hiburan. Masya Allah. Kayak kita di Rohingya kan menyaksikan tuh bagaimana saudara-saudara kita yang dicincang sampai mati, yang dibakar sampai mati, gitu. Yang kena ranjau luka-luka gitu. Banyak yang bahkan saya baca koran hari ini ribuan yang terdeteksi mati di atas 400, ada yang 500.000. Justru ketika mereka mati dalam membela kebenaran, membela harga diri, membela harta, membela kehormatan dirinya, apalagi dia adalah seorang muslim, kita kan secara fisik melihat mengenaskan. Tapi kalau melihat hadis ini, melihat ayat ini, coba bagaimana seorang yang membela kebenaran kemudian Allah selamatkan, dia mati, kemudian berkata ya laita qaumi ya'lamun bima ghafari rabbi wa ja'alni minal mukramin. Justru dia berkata, seandainya kaumku tahu, justru karena perilakuannya itulah saya masuk surga. Karena kezolimannya lah saya diampuni dosanya. Dan karena perbuatannya itu justru saya menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Coba. Ternyata tidak ada penyiksaan bagi orang yang mati syahid. Tidak ada keburukan bagi orang yang mati syahid. Dan tidak ada kehinaan ataupun apalagi mengenaskan bagi orang yang mati syahid. Allah selamatkan ruhnya. Bahkan kemudian dia berkata, loh, karena kalian orang yang zalim itulah saya cepat masuk surga. Coba, indah sekali. Masya Allah. Karena kalian membunuh saya lah, saya menjadi orang yang diampuni oleh Allah. Subhanallah, luar biasa ini. Nah, makanya Ibnu Abbas dalam memberikan tafsir ini Bu Nuning, itu sampai berkata, orang ini mendakwahi kita baik ketika dia hidup maupun ketika sudah mati. Coba. Nah, makanya kalau ada yang bertanya, ada nggak orang yang berdakwah setelah mati? Nah ini ayatnya nih salah satu ini, Masya Allah. Jadi ketika dia masih hidup belum dibunuh, dia dakwah kepada kaumnya. Tapi ketika dia diselamatkan oleh Allah, Masya Allah, kalimatnya Allah abadikan. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafari rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Kata Ibnu Abbas, nih orang yang berdakwah tentang kebenaran, tidak saja ketika dia hidup, sudah mati pun dia berdakwah kepada kita untuk mengabarkan betapa indahnya orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nih, jadi kisah dalam surat Yasin tentang Ashabul Qaryah ini adalah tentang kebenaran pertama. Yang kedua tentang sikap orang-orang yang mengingkari. Kemudian kenapa dia mengingkari? Karena kesombongan. Kesombongan itu bisa saja karena ilmunya, karena hartanya, karena kedudukannya. Kemudian dia menolak kebenaran. Dan sikap berikutnya dari orang yang sombong ini selalu mengintimidasi, menyiksa, menuduh, kemudian menfitnah orang-orang yang justru mereka ingin mengajak kepada kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah-tengah kisah sulitnya berdakwah tentang kebenaran, Allah hibur, akan selalu muncul orang-orang yang diberi petunjuk untuk membela kebenaran itu sendiri. Subhanallah. Dia membela bukan karena dibayar, dia membela kebenaran itu bukan karena disuruh, dia membela bukan karena terpaksa, tapi sesungguhnya akan dimunculkan oleh Allah orang-orang yang membela kebenaran karena dia paham tentang kebenaran yang dia yakini. Kemudian dia utarakan isi hatinya sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran, walaupun ancamannya adalah sesuatu yang buruk secara fisik. Subhanallah. Nah, ini yang lebih mengerikan lagi kalau kita baca ayat berikutnya. Wa ma anzalna ala qaumin ba'dihi min jundi minas sama wa ma kunna minjilin in kanat illa sayhatan wahidah faidahum khamidun. Masya Allah. Jadi kaum yang telah berbuat zalim kepada para nabi, juga berbuat aniaya terhadap orang-orang yang beriman ini, kemudian Allah musnahkan mereka. Bukan karena pasukan yang banyak. Nah, jadi bukan karena pasukan yang banyak. Jadi kalau Allah ingin memenangkan suatu kaum, akan mengalahkan suatu kaum yang zalim, gitu kan, tidak harus dengan bala tentaranya. Terlalu banyak, terlalu hebat. Nah, bala tentara itu kemudian jangan pula kita bayangkan seperti apa. Pasukan bergajah, bukan. Pasukan berkuda, gitu. Atau mungkin pasukan yang bersenjata api secara modern, tidak. Loh, nyatanya ketika kita lihat dalam sejarah tadi itu, ada yang pasukannya apa tadi Bu? Katak. Ada yang pasukannya kutu, coba bayangkan. Masya Allah. Ada lagi yang pasukannya apa? Masya Allah, warna darah saja. Yang kemudian menjadikan air ini merah itu kan, subhanallah. Nah, di sini kemudian Allah katakan, untuk menghancurkan negeri itu cukup dengan soyhatan wahidah. Dengan satu suara menggelegar, mereka bergelimpangan mati. Masya Allah. Jadi kalau melihat kezaliman, apalagi dihadapkan kepada sang pemilik kebenaran yaitu Allah, akan menjadi sirna mudah baginya. Tapi jika ada kezaliman di depan mata kita secara kasat, kemudian semakin eksis, boleh jadi itu adalah ujian dari Allah untuk kita yang hidup, yang beriman, seberapa besar care kita, peduli kita terhadap kebenaran itu, dan seberapa besar doa kita, pengaruh kita, kasih sayang kita terhadap orang-orang yang sedang terzolimi. Kalau Allah berkehendak untuk menghancurkan orang-orang yang berbuat zalim, tidak harus dengan mengirimkan kita, manusia atau tentaranya yang hebat. Cukup di sini disebutkan sayhatan wahidah, dengan datangnya satu badai, satu suara petir saja mereka mati secara bergelimpang. Dalam sejarah kita lihat banyak bagaimana kaum Tsamud, bagaimana mereka hanya mendengarkan satu petir hancur menjadi debu. Bagaimana kita juga melihat bagaimana kaumnya Nabi Lut, ketika dibalikkan tempat tinggal mereka, mereka pun menjadi musnah dan sirna begitu. Masya Allah. Jadi kalau sudah berhadapan kebenaran dengan kebatilan dan pelindung kebenaran adalah Allah, sesungguhnya sehebat manusia apapun tidak akan mampu menghadapinya. Makanya di balik kezaliman yang ada, Allah punya rahasia dan hikmah yang jelas bagi kita umat Islam terhadap saudara-saudara kita Muslim yang teraniaya. Mestinya itu menjadi pelajaran, ujian bagi kita seberapa besar cinta kasih sayang kita, kepedulian kita terhadap sesama Muslim. Itulah apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah Ashabul Qaryah dalam surat Yasin ayat ke-13 sampai dengan ke-27. Peristiwa Ashabul Qaryah ini menjadi pelajaran abadi
Karena memang Allah terangkan dalam Al-Quran dan akan terus berjalan kondisi semacam ini. Dan akan terus disaksikan oleh banyak manusia. Ternyata kebenaran milik Allah akan selalu eksis di dunia ini. Tinggal kita yang memperjuangkannya. Wallahu a'lam bishawab.